mohon ampun atas dosa dan dosa. Sempatkanlah aku bertobat, hidup di jalan-Mu, untuk penuhi kewajibanku, tenggelam melupakan diri, kembali padanya. Alhamdulillah, lagunya kok pas banget ya, Luk ya. Iya, soalnya buat kayaknya kita semua, buat pendengar. Jadi pengen nanya lagi nih Bang Din, karena walaupun sudah menghebohkan, menggemparkan dunia, bahkan sebenarnya apa sih itu corona bagi penjelasan khususnya orang awam, juga dari pandangan agama, apalagi dari pandangan medis nih Dok. Ya, kalau orang awam nggak tahu nih gimana pandangannya. Iya, nanti pada borong-borong sembako, borong-borong masker gitu. Jadi supaya harus ditanya orang awamnya. Sekarang dari sudut kesehatan aja gimana? Ini ada dokter bersama kita ini. Ya. Apa itu corona? Terima kasih. Terutama dari persebarannya ya. Ya, jadi corona itu adalah sejenis virus ya yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Disebut sebagai COVID-19. Dia menyerang saluran napas dan juga saluran cerna. Nah, karena dia penyebarannya saat itu cepat dan menimbulkan masalah yang besar, sehingga kemudian menjadi dianggap suatu wabah. Saat ini mungkin saya kira ada 40 negara yang dikatakan ada coronavirus di dalamnya ya. Jadi memang perlu kita antisipasi karena memang pengetahuan tentang corona ini belum banyak ya, karena ini virus baru, penelitian tentang ini juga belum banyak. Karena itu yang paling utama kita lakukan adalah pencegahan supaya kita tidak terinfeksi. Gimana persebarannya dulu? Penyebarannya kali ya beda ya. Jadi penyebaran itu yang pertama itu adalah kontak langsung dengan orang yang sudah terinfeksi dengan corona, terutama yang sudah mengalami gejala. Tapi kan ada orang yang sudah kena corona namun gejalanya belum muncul, asimptomatik, nah itu juga bisa menyebarkan. Jadi WHO sendiri menetapkan ada yang jarak. Belum menampilkan gejala Tapi sudah batuk, terinfeksi. Gejalanya batuk demam, bersin, dan ada sesak. Walaupun belum kelihatan itu, dia bisa menyebarkan. Bisa kalau menularkan, sudah terinfeksi. Meskipun tentu penularan melalui yang sudah bergejala itu lebih besar. Atau dari droplet, kan bisa aja ludahnya mengandung virus, kemudian mungkin nempel di hidungnya atau nempel di tangannya. Jadi itu pun bisa menjadi sumber penularan. Atau kemudian coronanya, virus atau droplet itu menempel di barang-barang, misalnya gagang pintu atau gelas yang tadinya pegangan ya. Ya, yang kita pegang-pegang ya. Jadi salah satu pencegahannya ya kita menjaga kontak dengan orang yang kemungkinan terinfeksi dengan corona. Kalau sekarang kalau flu biasa harus hati-hati dong ya, orang ada flu gitu tuh kita harus kalau ada flu ya, tapi kalau ada riwayat kontak dengan corona mungkin harus jauh lebih hati-hati. Maksudnya, tapi kan kita nggak tahu Dok ada kontak atau enggak, karena tadi ada karena itu flu, demam dan sesak itu menjadi suatu gejala yang khas untuk corona. Jadi ada itu biasanya sesak, pada hari keberapa itu setelah orang terkena virus corona? Hari ke-7. Jadi hari 6 hari pertama belum kelihatan. Kan masa inkubasi 2 sampai 14 hari. Namun ada orang yang sudah terinfeksi kemudian 7 hari kemudian muncul develop menjadi gejala yang berat misalnya. Tapi berat ringannya juga tergantung kepada kondisi orangnya. Berarti memang sekarang influenza tuh nggak bisa dibilang penyakit yang ringan gitu ya, kayak harus hati-hati. Karena mematikan juga ya. Sebenarnya influenza dari dulu mematikan. Iya. Hanya kan kasusnya tidak baru dan tidak seperti sekarang yang kelihatannya dalam satu hari ada berapa orang yang terkena. Tapi influenza dari dulu juga mematikan, bisa menjadi radang otak. Tapi kita sudah menemukan cara vaksinnya obatnya pencegahannya. Jadi kalau corona ini karena kita belum menemukan obatnya yang persis, kita belum menemukan vaksinnya, kita belum mengetahui banyak juga tentang virus ini, bagaimana dia berkembang biak, bagaimana dia bertahan di dalam tubuh. Karena itu upaya yang paling utama adalah melakukan pencegahan. Kalau bisa Dok sedikit beri gambaran persebaran virus corona di tanah air kita terakhir ini gimana ya?
Dari data terakhir tadi kebetulan saya konsultasi, di kita angka kematian saat ini adalah 8%. Masya Allah. Kelihatannya memang banyak karena memang kasus yang terperiksa belum banyak. Jadi kita belum tahu. Semoga ke depan lebih banyak kita periksa. Dan sepertiga ini sudah menyebar di seluruh daerah ya. menyebar di seluruh daerah, itu 8% itu Indonesia ya, Bede ya. Dan dari yang menjadi fatal dan meninggal itu sebagian besar adalah orang lanjut usia. Jadi di atas, rata-rata di atas 70. Lanjut usia itu kan kalau menurut WHO 60, tapi makin kesana makin berat. Jadi wabah ini ya luar biasa ya. Kita sudah dengar tadi apa dan juga bagaimana. Jadi anjuran untuk jangan berkerumun, jangan berada dalam jarak dekat itu karena boleh jadi ya, seseorang yang sudah terinfeksi walaupun belum ada gejala bisa menyebarkan ya. Bisa menyebarkan. Kita ini belum tahu nih. Jadi jaraknya Mudah-mudahan tidak ya. 6 feet. 6 feet itu berapa? 1,8 Jangan jaga jarak. 1,8 meter ya. Dan sebetulnya tidak harus juga pakai masker. Ya. Lebih baik masker itu diberikan kepada petugas kesehatan karena Ya. saat ini kekurangan. Banyak sekali korban ya. Mereka yang setiap hari harus berhadapan dengan pasien yang kita tidak tahu apakah itu corona atau tidak. Jadi lebih baik menjaga dengan tinggal di rumah itu lebih aman ya, Billy Cuci ya. tangan ya, Dok, Iya. ya? Dan cuci tangan tadi, cuci tangan setiap kali kita merasa sudah keluar dari rumah atau tangan kita kotor. Lebih baik dengan sabun dan air. Kalau tidak ada sabun dan air, gunakan hand sanitizer yang minimal kadar alkoholnya adalah 70%.